Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Kemarin sudah membicarakan tentang ruang hasil kali dalam. Sekarang kita akan melanjutkan dengan topik transformasi linear ya. Tapi sebelumnya kita akan mereview yang lalu dulu ya. Pertama tentang pengertian hasil kali dalam, ruang hasil kali dalam ya. Kita sudah membicarakan pengertian ruang hasil kali dalam pada pertemuan yang lalu ya, bahwa himpunan ruang vektor V ya, ini ruang vektor V ada ruang vektor V, kemudian ada fungsi ya dari pasangan UV gitu, di V cross V kebilangan real, dia akan disebut fungsi itu disebut hasil kali dalam jika memenuhi 4 syarat ini ya. Itu adalah nilai fungsi UV sama dengan nilai fungsi VU, kemudian nilai fungsi U plus V dengan W sama dengan UW plus VW, kemudian ketiga KU V sama KUV, keempat nilai fungsi U dengan U akan lebih besar dengan 0, dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya adalah 0 ya. Fungsinya disebut fungsi hasil kali dalam, maka kemudian ruang vektornya disebut ruang hasil kali dalam ya. Itu kita sudah membicarakan tentang itu. Kemudian karena K-nya di sini, K-nya ini K-nya bilangan real. Kalau K-nya bilangan real, maka kita namakan ruang hasil kali dalam real. Karena nanti akan ada, kalau K-nya adalah bilangan kompleks, maka nanti hasil kali dalam kompleks ya. Itu kita sudah bicarakan itu pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita akan sebelum kita lanjutkan, kita akan sedikit mereview ya, Anda sudah paham apa tidak ya terkait dengan ruang hasil kali dalam yang tadi definisinya sudah kita bicarakan ya. Ini salah satu contoh soal ya. Misalkan U-nya adalah U1, U2, U3 ini. V-nya adalah V1, V2, V3, berarti UV-nya di mana? U dan V-nya di mana? U-nya ini, V-nya ini, berarti UV-nya di mana? Di mana ini? Halo. Kalau U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, berarti U dan V-nya di mana? R3. R3. Ya. Ini udah. Kemudian ini tentukan yang mana ya, tentukan yang mana ya. Berikut ini yang merupakan hasil kali dalam dan mana yang tidak ya. Kalau bukan hasil kali dalam, sebutkan atau daftar aksioma mana yang tidak dipenuhi. Yang pertama adalah UV sama U1 V1, U3 V3. Kalau yang kemarin, kalau Euclid itu kan apa? UV itu apa? U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3 ya. Kemarin sudah kita bicarakan itu hasil kali dalam yang kita sebut dengan hasil kali dalam Euclid ya. Di UV-nya kemarin itu kalau hasil dalam Euclid itu adalah U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Nah, kalau fungsinya seperti ini, kemarin kita sudah tunjukkan bahwa ini adalah hasil kali dalam. Nah, sekarang gimana kalau dirubah fungsinya? Bukan U1 V1, U2 V2, U3 V3, tapi hanya U1 V1 plus U3 V3, ini tidak ada. Ini Anda cek, ini hasil kali dalam apa tidak? Kalau tidak, aksioma mana yang tidak dipenuhi? Tadi ingat, aksiomanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak dipenuhi, yang mana yang tidak dipenuhi? Nah, coba Anda oret-oret sebentar. Yang A, memenuhi mana saja atau adakah syarat yang tidak dipenuhi? Kira-kira yang mana? A. Oke, saya beritahu aja. Ini A itu yang A ini
dia bukan hasil kali dalam. Berarti ada syarat yang tidak dipenuhi. Mana? Ayo, sekarang Anda cari syarat mana yang tidak dipenuhi. Antara 1, 2, 3, 4 yang tadi. Ini kan ada 4 kan? Antara 1, 2, 3, 4. Kira-kira syarat mana yang tidak dipenuhi. Yang A ini bukan hasil kali dalam. Ya. Coba Anda cari syarat mana yang tidak dipenuhi. Coba. Ada yang sudah ketemu? Syarat mana yang tidak dipenuhi? Seperti sebelumnya, kalau Anda ingin menunjukkan bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi, Anda langsung aja kasih contoh. Ya. Misalkan U-nya apa, V-nya apa, kemudian dihitung ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan itu. Kira-kira syarat yang pertama dipenuhi nggak? Tidak. Kenapa? Sepertinya tidak, Pak. Sebenarnya tidak. Kalau UV ini, kalau VU jadi apa? Syarat pertama kan ini kan, UV sama dengan VU kan, nah, itu dipenuhi nggak? Nah. Kalau VU-nya apa? VU sama apa? Halo. V1 U1 plus V2 U2. loh. Ini definisinya, lihat definisinya ini loh. Kalau VU apa? V3 U3. V3 U3. U3. Sama dengan UV. Sama. Sama kan? Oh, berarti yang nomor 1 dipenuhi. Ayo cari mana yang tidak dipenuhi. Yang ketiga sepertinya, Pak. Seperti yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu apa? KUV, apakah sama KUV ya? Nah. Tiga itu apakah ini kan? KUV, apakah sama dengan KUV gini kan? Nah, kalau ini jadi apa nih? Yes, KU sama dengan apa? KU. Dengan apa KU? K1. Nah, KU1, KU2, U3. KU3. Jadi kalau KUV sama dengan apa? KU1 V1. Oke, KU1 V1
plus KU3V3. Terus kalau ini kan K-nya keluar, jadi apa? Ini ada K, K itu kan? Apa? U1V1 U1 plus U3V3. ini apa nih? Kan UV kan ini. Dipenuhi kan, sama kan? Paham? Paham, Pak. Ternyata jika dipenuhi. Jika dipenuhi ternyata. Pak, yang keempat. Set keempat. Nilai fungsi dari U dengan dirinya sendiri lebih besar sama dengan 0. Dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya 0. Jadi dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektornya adalah vektor 0. Sekarang misalkan saya punya U. Kita perhatikan sini ya. U-nya misalkan 0, 2, 0. Sekali dalam ini U dengan U sama dengan apa? 0. Berapa? 0. 0 kan? Apakah menyebabkan U-nya 0? Kalau ini sama dengan 0, apakah mewajibkan U-nya 0? Apakah ini vektor 0 ini? Apakah ini vektor 0? Tidak. Bukan. Ternyata ada vektor tidak 0, tapi dia dengan dirinya sendiri nilai fungsinya sama dengan 0. Jadi syarat keempat tidak dipenuhi. Paham nggak? Paham. Oke. Ya. Jadi syarat keempat yang tidak dipenuhi. Ya. Oke. Terus lanjut yang B. Itu adakah syaratnya tidak dipenuhi? Sepertinya yang nomor 1 kan dipenuhi kan? Di U kan juga sama dengan itu kan? V1 kuadrat, U1 kuadrat, V2 kuadrat, U2 kuadrat, plus V3 kuadrat, U3 kuadrat. Sama kan dengan UV. Yang pertama hanya dipenuhi. Coba Anda yang ketiga, penuhi enggak kira-kira ya? Nomor 3, coba Anda coba yang ketiga. Kira dipenuhi enggak? Nah, ini ya. Adakah syaratnya tidak dipenuhi? Yang ketiga. Contohnya apa? Yes, ambil contoh. Kenapa kok 3 tidak dipenuhi? Nanti K-nya kuadrat kalau yang KU, V. Gimana kan, Pak? Guys, kamu gini aja, kamu langsung ambil contoh aja, K-nya berapa misalkan? Ambil berapa K-nya? Berapa? 2. 2. Terus U-nya apa? 1,2,3. Oke, sekarang KU itu KUV ya. V-nya apa misalkan? Ambil aja yang gampang. V-nya apa?
0,1,2. KUV jadi apa ini? Berarti ini kalau begini kan KU-nya jadi apa? KU sama dengan 2,4. 4, 6. Nah, sekarang KU dengan V sama dengan apa ini berarti? Yes, pelan-pelan. Ini kuadrat 4 ya? Iya. 4 kali 0. 0 tambah 16 kali kali 1. 1 tambah 36 kali 4. 4. Piro iki? 16 ditambah 154 ya. Piro? 100? 106. 170. 70. Iya, Pak. Oke, ya. Sekarang kalau KUV 36 kali 4 itu 144, Pak. oh 44. Nah, nanti 160. Sekarang KUV berarti K-nya kan 2. Ya, terus U dengan V ini berapa ini? U dengan V. 1 kuadrat ya? Iya. Kali 0 tambah 4 kali 1. 4 kali 1 tambah 9 kali 4. berapa ini? 2 kali 4, 36. 10. Berapa? 40. Berapa ini? 80. Sama enggak? Tidak. Tidak sama. Jadi kalau mengatakan tidak dipenuhi, Anda cukup beri contoh aja satu. Oh, ini lo nggak sama, sudah. Jadi ya sudah cukup mengatakan bahwa syarat keempat tidak dipenuhi. Karena kalau memenuhi dia harus dipenuhi oleh setiap K bilangan real berapapun, U dan V-nya adalah vektor R3 berapapun. Kalau tidak memenuhi artinya apa? Ada yang bilangan real dan UV yang kita pilih sehingga dia tidak memenuhi. Sudah cukup mengatakan dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, terus lanjut. Sekarang yang D. Ini kalau C itu sebenarnya ini memenuhi semua. Coba Anda yang D. Nah, ini D itu juga bukan. Berarti ada syarat yang tidak dipenuhi mana? Cari syarat yang tidak dipenuhi mana? Ada yang bisa? Halo? Mana? Ada yang sudah ketemu?
contohnya gini ya. Ini kapan sih akan sama dengan 0? Ini bisa tidak sama dengan 0? Contohnya gini ya, supaya 0 ini saya buat 0, berarti U3-nya 0, salah satunya ya, berarti nanti U-nya itu ini berapa, ini 0. Supaya ini 0 kan, V3, V-nya serah. Kalau ini 0, ini kan V3-nya berapapun kan 0 kan, misalkan ini 3. Jadi ini 0 kan. Ambil aja ini 0. 0. Oh, maaf. Kalau dengan dirinya sendiri ya, dengan dirinya sendiri. Maaf. Yang keempat itu U dengan U. Ini supaya 0, ini harus 0 ya. Misalkan ini supaya 0, berarti U3-nya 0. Kalau ini 0 dengan 0 kan 0. Ini supaya 0, misalkan U1-nya itu U1, berarti U1 kuadrat min U2 kuadrat. Misalnya begini. 22. Pak, U dengan U berapa? 0. Berapa? 4 kan? 4 dikurangi 4 tambah 0. berapa? 0. Apakah yang menyebabkan 0 ini harus vektornya 0? Tidak. Tidak kan? Nah, berarti ada yang tidak 0, tapi dia fungsi dia dengan dirinya sendiri sama dengan 0. Berarti syarat keberapa? Keempat tidak di ya. Karena syarat mengatakan yang 4 fungsi U dengan dirinya sendiri akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya adalah 0. Oh, ternyata ini U-nya tidak 0, tapi fungsi U dengan dirinya sendiri sama dengan 0. Jadi syarat keempat tidak dipenuhi. Ya, ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Belum, Mbak. Lanjut ya. Nah, sekarang ini masih mengulang yang lalu ya. Misalkan UV adalah DR2. Itu ruang hasil kali dalam Euclid. Seperti tadi kan. Ini disuruh cek ya. Dengan fungsi hasil kali dalam Euclid. Tadi Euclid apa? Kalau Euclid itu kalau ada U-nya adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2, maka UV itu kemudian apa? U1, V1 plus 2. Nah, sekarang diketahui U-nya ini VW, K-nya min 4. Coba cek, ini hanya suruh cek aja. Ya, atau hitung ya. Cek bahwa UV sama dengan VU ya, dicek betul enggak ini.
berapa, ini berapa, ini berapa. Ayo. Saya tunggu. UV-nya berapa? Min 2. Ini berapa? 2. 2. Nah, ayo, 2 apa min 2? 2. 2. 2, yes. Ya, salah satu tadi sebagai. Saya tunjuk siapa? Sekarang VU. Berapa? 2. Yes. Siapa ini? Ini tadi barusan siapa? Yang jawab banyak Pak, Saya bareng-bareng. nggak bisa lihat Anda ya. Iya. Nah, sekarang awak mulai. Siapa lagi? Tadi barusan siapa ini? Milka. Hah? Milka Pak. Milka. Ah, Milka Milka. kamu yang B. Milka yang B. Hitung. Jadi Anda hitung dulu U plus V-nya. Ini U-nya, ini V-nya ya. Dicari U plus V dulu. Kemudian nanti hitung hasil kali dalamnya dengan W. Yang ini hitung U dengan W, V dengan W ditambahkan. Sama apa tidak? Yang kiri berapa, yang kanan berapa? Sama Pak, hasilnya 11. Yang kiri 11. Iya, Yang kanan juga 11. iya Pak. Oke, yang lain cocok enggak? Sama? Sama. Wis, Milka. Panggil temanmu. Pak, saya yang C, Pak. Yang C. Yang C Devi, siapa? Pak, yang C. Devi. Siapa ini? Devi. Devi. Sama. Hasilnya min 13. Min 13. Kanan? Min 13. Yang lain? Sama, Pak. Betul, min 13. Iya. Oke, Devi, panggil temanmu yang lain. Aulia. Berarti ini lihat K-nya ini min 4 ya, K-nya min 4. Ini dengan ini aja, ini dengan ini. Ini kan ada 3 kan ini kan. Ini berapa, ini berapa. Sama, Pak. Berapa? Negatif 8. 8, yang tengah juga negatif 8. Iya. Terus, oke. Yang kanan?
Sama Pak, negatif 8. Oke. Ya. Aulia, panggil temanmu. Arfan. Siapa? Arfan Pak. Alvan. Ya, Alvan. 0 dengan V berapa nih? V dengan 0 berapa? 0 dengan V 0. 0. V dengan 0? 0 juga. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang. Misalkan U, V, dan W adalah vektor. Ya, di ruang vektor. Sehingga diketahui gini. UV-nya yang diketahui adalah hasil kali dalam U dan V itu 2. Hasil kali dalam V dengan W min 3. Hasil kali dalam U dengan W 5. Norm U itu 1. Norm V, ini masih ingat norm? Apa norm itu? Yo, kemarin. Norm U itu apa? Sama dengan? Ayo. Norm U. Panjang. Iya, apa? Sama dengan apa? Ayo, ini sudah saya awali. Norm atau panjang? Akar dari dia dengan dirinya sendiri, gitu ya? Iya. Oke. Ini diketahui panjangnya U atau norm U 1, panjangnya V2 atau norm atau panjangnya V2, panjangnya W3. Sekarang hitunglah ini hasil kali dalam U plus V dengan V plus W. Itu berapa? UV-nya nggak tahu, tapi diketahui ini beberapa informasinya. Yuk. Tadi siapa? Alvan panggil temanmu. Avicenna, Pak. Avicenna. Iya, Avicenna. Avicenna ada? Ada, Pak. Oke, punya bayangan gimana mengerjakannya ini? Diapakan? Masih bingung, Pak. Oke, saya awali ya. Anda kan punya begini, U plus V, W sama dengan apa? Hasil kali dalam apa ini? Berlaku apa ini? Yang aksiom yang berapa nih? Ketiga atau kedua ya? Sama dengan apa ini? 3. Ya, sama dengan apa ini? Diuraikan. Jadi U kali U sama W. Terus tambah W dengan V. Loh, kok coba wali? Apa yang kiri apa? V dengan W. Oh, ayo pakai itu. Jadi ini anggap satu kesatuan. Jadi sama dengan apa ini? Atau apa? Ini yang satu kesatuan ini. Ini satu kesatuan. Seperti ini. Nah, ini jadi apa nih? Ayo diuraikan jadi apa? Ada yang mau bantu? Pakai ini. Loh, kok bingung toh? U tambah V. Oke, U tambah V dengan Y tambah W. Loh, kok? Ya, Y tambah W. Loh, kok gini toh? Inilah balik Rene. Itu mau pakai ini loh, menyederhanakan. Kalau yang kiri penjumlahan kanan ini berarti kan diuraikan jadi 2 kan? Yang kiri yang kiri diuraikan jadi 2. U, V. Nah, ini anggap satu kesatuan ini yang ini. Ini satu kesatuan. Jadi apa ini? U, U
plus V. Apa? U dengan V plus W. V plus W. oke. Terus V ditambah Ditambah V. V plus W. oke. Uraikan lagi. Apa ini jadi apa ini? Di awal kemarin kita sudah ini kan di menurut aksioma kan gini kan, VW sama dengan apa ini? UW plus DW. Tapi kan yang setelah itu kan sudah saya bahas bahwa ternyata itu juga berlaku kalau begini kan, UV plus W kan juga berlaku UV plus UW. Di kanan pun kan juga berlaku. Apakah plusnya kiri atau kanan juga sama. Nah ini sekarang diuraikan ini. Jadi apa ini? UV Oke, UV terus tambah UW tambah UV. U. Nah yang ini sama V. V V dengan V plus. V Plus V. Oke, wes. Berapa hitung? Kita sudah punya informasi ini. UV berapa? 2. 2. UW ada enggak? UW ada kan? 5. V dengan V berapa? 4 Dari mana 4? 4. 2 kuadrat 2 kuadrat karena ini akar kan? Padahal ini tidak ada akarnya, berarti 2 kuadrat 4. V dengan W min 3. Udah tinggal gitu kan, 7, 11, ini 8 ya. Paham? Paham, Mbak. Oke. Sekarang lanjutkan yang B dulu. Dengan cara yang sama. Avicenna, panggil temanmu. Halo, Pak. Halo. Halo ada? Ada, Pak. Oke, gimana nih? Ayo. Dikti saya. Jadi apa nih? Kenapa nih? Ya Pak Halwa, gimana nih? Diuraikan jadi? Masih bingung, Pak. Ya, jadi tadi loh. Ini anggap terserah yang mau jadi satu kesatuan yang kiri atau kanan. Misalkan ini ke satu kesatuan atau yang kiri lah. Kiri atau kanan yang mau di satu kesatuan? Yang kiri. Yang kanan, Pak. Ini ya, wes. Itu sama dengan apa ini? 2V dengan
3U plus 2W. Kalau plus kalau ini min ya min kan. Min apa? W 3U plus 2W. Terus uraikan lagi. Sekarang ini jadi apa ini? Pelan-pelan jadi apa ini? Ini diuraikan jadi 2 nanti. Ada 2. Jadi apa? Halo. 2V dengan 3U terus ditambah apa? Ditambah 2V 2W. 2W, oke. Terus ini min ya min, berarti min W 3U. jadi gini ya, minnya ini berarti W dengan 3U terus plus W W 2 dengan oke. Ini 2K-nya kan bisa keluar ini, K. 2-nya keluar, 3-nya keluar, jadi apa? 6. 2 kali 3 kan? 2 ini keluar. Ini juga keluar, K-nya 3, berarti 2 kali 3, berarti 6 kan? Paham? 6V. V dengan U. Tambah, ini berapa? 2 keluar, ini 2 keluar, 4VW. Nah, ini kan minnya dikurung ya, berarti jadi apa nih? Min 3 W dengan U terus min, kan min ini kan min, jadi min 2 kan? Iya, min W 2. dengan oke, wes. Masukkan. VU berapa? VU di atas kan diketahui. 2. Berarti kali 6, berapa? 11. Terus PW berapa? PW berapa? Min 3. Ini 3 kali 4, berarti min 12. terus min WU 5. Di min 15. W dengan W berapa? 49. Oke, 2 kali 49. Berapa ini? 0 kan? Ini berarti min 15 min 98. Ya, 100 min 113. Oke ya. Min 113. Yang lain paham ya? Oke. Terus lanjutkan yang E. Kalau E bisa nanti D bisa, F bisa. Caranya sama. Nanti yang E. Pak. Yuk. Berapa panjang dari 2W min V? Halo, panggil temanmu. Ririn, Pak. Ririn. Ririn ada? Ada Pak, sebentar. Iya. Gimana? Kamu gimana caranya? Bayangkan enggak? Itu Pak, sama dengan akar
Bagus, sama dengan akar 2W akar ya. Ini kan 2W ya. min Min. V Min V dengan V dirinya sendiri ya. koma 2W min. Nah, oke ya. Tinggal diuraikan aja. Seperti tadi ini diuraikan kan, ayo hitung. Nah, yang ini seperti yang atas tadi. Nah, ini seperti yang atas, tinggal nguraikan kan, nanti tarik akarnya, gitu ya. Paham ya? Oke, jadi ini yang D, E, F sama, di akar dari ini. Nah, yang di dalam ini seperti yang atas, diuraikan seperti atas. Nanti akan ketemu nanti akar berapa itu kan. Oke. Ya, bagus. Saya lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membicarakan juga tentang ortogonal. Apa ortogonal itu? Tegak lurus ya. Tegak lurus. Dua vektor dikatakan ortogonal kalau hasil kali dalamnya sama dengan 0. Kemarin kita sudah kan. Jadi kalau kapan dikatakan U itu tegak lurus dengan V? Kalau hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan 0. Ya. Tapi tidak selalu dapat digambarkan secara geometris ya. Kalau matrik itu ya kita katakan tegak lurus gitu aja, tapi nggak bisa digambar ya. Tapi kalau di Rn bisa, kalau di R2 bisa. Sekarang himpunan vektor, ini himpunan vektor ya. Di dalam disebut himpunan ortogonal jika anggota-anggotanya adalah saling ortogonal. Jadi himpunan ortogonal itu himpunan kalau setiap pasang anggotanya itu ya, all pair of distinct, setiap pasang anggotanya itu yang berbeda itu saling tegak lurus. Maka himpunannya dikatakan himpunan ortogonal. Misalnya begini, saya punya S U V W. Ternyata U itu tegak lurus dengan V. U juga tegak lurus dengan W. V juga tegak lurus dengan W. Jadi setiap saya ngambil dua di sini tegak lurus. Maka dikatakan himpunan S itu himpunan ortogonal. Itu aja ya. Tuh, yang kedua, kalau ada himpunan ortogonal, misalkan U ini ortogonal. Apa artinya ortogonal? Setiap pasang tegak lurus. Dan setiap anggotanya kalau normnya 1 atau panjangnya 1, maka dikatakan dia himpunan ortonormal. Jadi ortonormal itu dia ortogonal. Yang kedua, norm setiap anggotanya itu sama dengan 1. Namanya himpunan ortonormal. Ya. Contohnya ini, ya. Saya punya ini di R3 berarti, V-nya R3 ya. Oke. Dan ini V-nya di R3, berarti ini V-nya R3 ya. Saya punya U1-nya itu adalah 010, U2-nya ini, U3-nya ini. Saya punya himpunan yang anggotanya adalah U1, U2, U3. U1, U2, U3-nya di atas ini ya. Nah, ternyata himpunan S itu adalah himpunan ortogonal. Kenapa? Ya dengan ini hasil kali dalam Euclid. Tadi kalau hasil dalam Euclid ya, kita cari hasil kali dalam U1 dengan U2, berarti ini 0 kali 1, 0, ditambah 1 kali 0, 0, tambah 0 kali 1, 0, berarti 0. Ini kan 0. Jadi U1 dan U2 tegak lurus. Kedua U1 dengan U3. Cari lagi hasil kali dalamnya, 0 kali 1 itu 0, ditambah 1 kali 0 ya 0. 0 dengan 0, 0, berarti ini juga 0. Berarti tegak lurus juga. U1 juga tegak lurus dengan U3. U2 ini U2, Anda hitung hasil kali dalamnya dengan U3, 1 kali 0, 0, tambah 0 kali 0, 0. Ini, oh U2 dengan U3, kok tidak 0 ya? Keren. Ini, oh tidak 0 ini, keliru ini berarti. U2, U3 berapa? U2, U3. 0, Pak.
U2 dia kan 0. 1 kali 1 nanti Negatif dikurangi 1. negatif 1. Terus oh iya sih 1 min 1 ya. 1 kali 1 1 ditambah 0 kurangi 1 0 ya, jadi ini juga 0. Nah karena sekali dalam setiap dua anggotanya itu 0, maka berarti dia saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, setiap pasangnya itu saling tegak lurus, maka dikatakan himpunan ortogonal. Ortogonal itu artinya tegak lurus ya. Oh, jadi S ini adalah himpunan ortogonal. Nah, pertanyaannya apakah dia ortonormal? Apakah ortonormal? Apa ortonormal itu? Dia ortogonal dan panjang setiap anggotanya adalah 1. Sekarang norm 1 atau panjang U1. Berapa panjangnya U1? Panjangnya U1 berapa? Ini U1-nya. Akar dari apa? 1. 0 plus 1 plus 0 gitu kan? Akar dari 1. Berapa? 1. Norm dari U2. Norm dari U2? Akar dari 1 plus 0 plus 1. Piro? Akar? Akar 2. 2, oke. Norm U3? Akar 2. Akar 2. Akar 2. Berarti ini S ini bukan himpunan ortonormal, dia hanya himpunan ortogonal. Kenapa tidak ortonormal? Karena panjangnya ada yang tidak 1. Ini akar 2, ini akar 2. Jadi panjangnya ada yang tidak 1. Berarti dia bukan himpunan ortonormal. Tapi dia himpunan orto. Halo, ini Pak Leman apa terlempar ya? Iya, Bu. Halo. Oh, iya, sudah. Oh, terlempar. Saya pakai 2 device soalnya. Oh, Supaya iya, tahu iya. kalau saya ini terlempar. Oke, Oh. lanjutkan. Thank you, Pak Leman. Oke. Kelihatan? Dengar ya? Terlihat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi S itu adalah dia ortogonal tapi tidak ortonormal. Kenapa? Karena ada yang panjangnya tidak 1, yaitu U2 dan U3. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat supaya setiap vektornya itu panjangnya 1. Yang tidak 1 kan U2 dan U3 kan. Jadi gampang supaya membuat ini panjangnya 1. Ya dibagi dengan akar 2. Jadi kalau saya buat lagi V1-nya itu kalau sudah 1 dibagi 1 ya tetap saja. V2 ini U2 ini kan panjangnya akar 2. Supaya panjang 1 ya saya bagi dengan akar 2. Jadi ini 1/2, ini 0 1/2. Ini pasti panjangnya 1. Demikian juga V3 diperoleh dari U3. U3 tadi kan panjang akar 2. Supaya ini panjangnya 1 ya saya bagi dengan akar 2. Jadi U3 dibagi panjangnya U3 itu pasti nanti ini akan panjangnya mesti sama dengan 1. Ini juga akan sama dengan 1. Jadi ini loh. Akhirnya nanti ya diperoleh V1 V2 yang V1 V2 V3 yang baru itu dia semua panjangnya 1 ya. Akan diperoleh nanti himpunan yang ortogonal.
normal. Karena ini V1, V2, V3 yang diperoleh ini V1, ini V2, ini V3, dia akan saling tegak lurus, kemudian normnya juga semuanya satu. Maka ini V1, V2, V3 ini menjadi himpunan yang ortonormal. Apa artinya ortonormal? Setiap pasang anggotanya itu saling tegak lurus, dan norm dari setiap anggota himpunan itu adalah panjangnya atau normnya satu. Jadi dia himpunan ortonormal. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi syaratnya himpunan ortonormal itu ada dua. Yang pertama adalah setiap pasang anggota vektornya, setiap pasang vektornya itu ortogonal. Apa artinya ortogonal? Hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Yang kedua adalah setiap vektornya normnya itu adalah 1. Oke. Terus saya lanjutkan. Nah, ya, sekarang kita baru masuk ke transformasi linier ya. Tadi kita mengulang yang lalu ya. Saya tidak membicarakan yang proses Gram-Schmidt ya. Nanti kalau ada waktu kita ke sana. Jadi saya lanjut ke transformasi linier. Ini definisinya. Misalkan U dan V adalah ruang vektor. Jadi ada ruang vektor yang namanya U dan V. Di U dan V itu adalah ruang vektor. Kemudian U kecil dan U dan V kecil adalah vektor di U. Ya. Kemudian C-nya itu skalar. Apa artinya C-nya skalar? Dia bilangan real ya. Nah, fungsi T dari U ke V itu dikatakan transformasi linier jika memenuhi T dari U plus V sama dengan TU plus TV. Yang kedua, T dari CU sama dengan C kali TU. Jadi misalkan di sini ada ruang vektor, ini U, ini V ya. Ini namanya fungsinya dari U ke V itu adalah T. Maka T ini disebut transformasi linier jika memenuhi dua syarat. Yang pertama ini yang seperti yang bawah, kalau U sini adalah TU, ya ini kalau ini. Nah kalau ada ini U plus V, ini hasil penjumlahan antara U dengan V ini, maka petanya itu ya juga hasil penjumlahan ini dengan ini. Kalau di sini dijumlahkan, petanya juga dijumlahkan. Maka dirumuskan dengan T dari U plus V sama dengan TU plus TV. Yang kedua, T dari CU sama dengan C. Ini C itu akan sama dengan C TU. Nah, kalau memenuhi dua syarat ini, maka dikatakan T itu, fungsi T itu disebut transformasi linier. Ya. Sebaliknya, kalau ada syarat yang tidak dipenuhi, apakah syarat pertama ataukah syarat kedua, ya boleh salah satu ya. Kalau ada syarat yang tidak dipenuhi, maka bukan transformasi linier. Ya. Oke, contoh supaya Anda jelas ya. Buktikan bahwa transformasi berikut adalah transformasi linier. Transformasi atau fungsi berikut adalah fungsi linier atau transformasi linier. Jadi T-nya itu dari R2 ke R2. Ini adalah ruang vektor, ini juga ruang vektor kan. Secara umum kemarin kita membicarakan Rn itu ya, dengan operasi yang standar itu membentuk ruang vektor kan. Nah, misalkan T-nya itu dirumuskan Tx, Y sama dengan X min Y, 3X. Paham maksudnya? Paham enggak maksudnya ini? Contoh, ambil domainnya kan R2. Ambil contoh anggota R2 sembarang. Misalkan apa? Punya apa? Misalkan R2. Contohnya apa? 2,1. 2,1. Maka TU di T dari 2,1 itu sama dengan apa menurut ini? Sama dengan X-nya berapa? 2. Oke, Y-nya 1, berarti X min Y berarti berapa? 1. 3X berarti 6.
Jadi domainnya itu di R2, hasilnya juga di R2. Ini petanya juga di R2, ini juga anggota R2. Yang dipetakan ini juga anggota R2. Makanya di sini dari R2 ke R2. Ini X, Y ya, pasangan terurut, di sini juga pasangan terurut R2 ke R2. Itu maksudnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah T yang seperti ini, yang rumusannya seperti ini merupakan transformasi linear atau tidak? Maka harus di ini seperti tadi. Apakah T dari U plus V sama dengan TU plus TV? Yang kedua, apakah T dari KU gitu ya, apakah sama dengan KTU? Dua ini harus dicek. Nah, ini sudah dicek ya. Misalkan ini U, karena U-nya di R2, X1, Y1, ini misalkan V, X2, Y2, itu di R2 ya. Nah, maka TU, ini U-nya, V-nya, dijumlahkan dulu, dijumlahkan di R2, X1, Y1 plus X2, Y2, berarti X1 plus X2, Y1 plus Y2, seperti biasanya ini kan. Nah, menurut definisinya tadi, ini adalah X min Y, X-nya sekarang ini menjadi X yang baru kan. Komponen pertama dikurangi komponen kedua. Berarti X1 plus X2 min Y1 min Y2. Ini komponen pertamanya. Ya, X min Y. Komponen kedua adalah 3 kali komponen pertama. 3 kali ini. 3 kali X1 tambah 3 kali X2. Ya. Kemudian kalau disederhanakan ini X1 plus 2 min ini dikumpulkan, min Y1 dijadikan 1, kemudian dipecah jadi 2 lah isinya. Intinya adalah ini adalah menjadi X1 min Y1, 3X1 ini adalah T dari X1, Y1, ini adalah T dari X2, Y2. Ya. Kalau Anda bingung begini aja dulu. Ini kan sampai sini ya. Nih. Ini kan ruas kiri. Nah, kalau Anda bingung ini kok tiba-tiba dipecah begini, gimana? Anda bisa cari begini. T X1 Y1 sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Menurut definisi itu. X1 min Y1. Terus, koma 3X1. Terus T X2 Y2. X2, min Y2. Koma 3X2. Nah, sekarang ini jumlahkan ini dengan ini. Kalau saya jumlahkan, jadi apa ini? Komponen pertama tambah komponen pertama kan berarti X1 min Y1 plus X2 min Y2 gitu kan. Komponen keduanya adalah 3X1 ditambah 3X2. Nah, ini aja ini bandingkan aja dengan ini, sama enggak? Sama. Ini kan bentuknya kan bisa X2-nya dikumpulkan ke sini kan sama dengan yang ini. Oh, berarti dipenuhi syarat pertama. Ya. Ternyata TU plus V sama dengan TU plus TV. Yang kedua sama ya. Ini C-nya bilangan real, T dari C X1 X1 ini dikalikan dulu ya, dikalikan dulu. Sesuai dengan definisi adalah komponen pertama CX1 min C1 ditambah koma 3 kali komponen kedua, 3 kali ini. Ini C-nya keluar karena ada izin, ada C, ya, C-nya keluar jadi ini. Nah, sementara ini adalah T dari X1, Y1. Dengan demikian T CU sama dengan CTU. T dari CU sama dengan C dari TU. Ini dia merupakan transformasi linear. Adakah pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Kedua. Kedua sekarang R3 ke R3.
Jadi T-nya dari R3 ke R3. R3 ke R2. Makanya di sini ini ada 3 komponen, di sini ada 2 komponen. Ini komanya. Karena dari R3 ke R2. Nah, misalkan TXYZ sama dengan XY, Z. Paham maksudnya? Misalkan gini, T dari 2, 0, 1. Jadi apa ini? 2 kali 0. 0 ya, koma. 0 tambah 1. 1. Ini di R3, hasilnya di R2. Ini contohnya begini, contoh realnya ya. Nah, apakah T dengan rumus fungsi seperti ini merupakan transformasi linear atau tidak? Seperti tadi, misalkan ini U, ini misalkan V, karena dia di R3, maka 3 komponen ya, ini. Maka T U plus V, itu tadi, dijumlahkan dulu, X1 plus X2, komponen pertama, komponen kedua Y1 plus Y2, komponen ketiga Z1 plus Z2 ya. Nih. Nah, menurut definisinya apa? Komponen pertama kali komponen kedua, ini kalikan ini, kemudian koma ke komponen ketiga, koma Z. Jadi yang kedua ini tetap. Setelah ini diuraikan, jadilah ini ya, ini. Nah, kemudian jadi ini kan gini kan, TU plus V sama dengan apakah sama dengan TU plus TV? Ini sudah dihitung, ini ya, ini adalah TU plus V. Nah, yang kanan hitung sendiri-sendiri aja, TU. Ya, TU itu ini kan TU. TU itu yang ini kan. Oh, ini langsung. TU berarti ini kan TU kan. Ini TV, ini kan V kan. TU ini, TV ini dijumlahkan sama dengan ini. Kemudian Anda bandingkan ini dengan ini. Anda bandingkan ini dengan ini. Sama enggak ini? Yang sama kan ini kan? Ini sama. S2Y2 ini dengan ini sama dengan ini. Nah, ini yang sama, ininya sama, tapi kan masih ada ini kan? Ya. Iya. Jadi secara umum tidak sama, secara umum tidak sama. Ya, berarti apa artinya bukan transformasi linear. Nah, Anda bisa juga karena ini bukan, Anda cari supaya ini dengan ini tidak sama. Misalnya begini, U-nya berapa ya? 1, 0, 1 misalkan. V-nya adalah 0, 1, misalkan 1. U plus V berapa? 1, 2. TU berapa? Menurut definisi 0,1. TU. Ini definisinya ini TU. 2. Nah, kok 2? TUU-nya ini 0,1. 0,1. TV 0,1. kalau ditambah TU plus TV 0,2. sementara T dari U plus V nya ini sama dengan apa? 1,2. Sama enggak ini? Beda. Nah, sudah cukup. Anda memberi contoh gini aja sudah cukup. Mengatakan, oh berarti T-nya bukan transformasi linear. Ya, Anda bisa kalau tidak tahu ini transformasi linear atau tidak, seperti ini jalankan aja. Anda bandingkan, oh ini tidak sama ini. Berarti secara umum tidak sama. Boleh. Tapi kalau Anda sudah punya dugaan ini sebenarnya bukan, Anda langsung aja beri contohnya. Jadi ini. Anda mengerjakan ini semua sampai bawah, nilainya sama dengan Anda mengerjakan ini sampai sini. Sama aja nilainya. Lanjut. Ada pertanyaan?
Selanjutkan ya. Oke. Sekarang teorema terkait dengan transformasi linear. Kalau A itu matrik M kali N, A-nya itu matrik M kali N. Di A-nya itu matrik mana ini? Di manakah? A-nya matrik M kali N ya. X-nya itu vektor di Rn, ini Rn sama dengan kolomnya matrik itu. Kemudian ada ini fungsi dari Rn, dari ya banyaknya kolom ke banyaknya baris N ke M. Dengan didefinisikan adalah Tx sama dengan Ax. Maka dia merupakan transformasi linear. Ngerti enggak maksudnya? Paham? Apakah Anda paham? Tidak paham. Ini contohnya. Anda misalkan M-nya berapa, N-nya berapa. Saya punya matrik katakanlah 2 kali 3. Jadi misalkan karena 2 kali 3 dengan 1, 0, 2, 1, 1, 3. Ini kan 2 kali 3 kan? Maka kalau saya punya mendefinisikan transformasi linear dari apa? Ini indeks kolom ke indeks baris. Kolomnya berarti 3, R3 ke R2. 3-nya itu banyaknya kolom, 2 itu banyaknya baris. Ya. Nah kemudian didefinisikan Tx itu sama dengan A kali X. A-nya ini ya, A kali X. Maka ini merupakan transformasi linear. Contohnya apa sih? Misalkan anggota R3 itu X-nya misalkan apa? Anggota X3. 1, 2, 0. Apa artinya Tx? Tx itu artinya adalah AX. A-nya siapa? Matrik tadi. 1, 0, 2, 1, 1, 3. Dikalikan X. X-nya itu dibuat kolom. 1, 2, 0. Terus kalikan jadi apa ini? Jadi apa? Yo. 1, 0, 0, 1 ya? Iya. Terus baris kedua? 3. Nah berarti T120 itu sama dengan 1,3. Ini anggota R3, ini anggota R2. Itu maksudnya ya, mengalikan dengan matrik transformasi. Ya. Jadi kalau matriknya M kali N, maka dia merupakan bisa dibuat sebagai matrik transformasi dari Rn ke Rm. Kalau 2 kali 3 ini bisa dibuat sebagai matrik transformasi dari R3 ya, dari R3 ke ini R2. Ini sebagai pengalinya matriknya. Jadi kalau kita turunkan Tx sama A kali X plus Y, ini apa sifat-sifat perkalian matrik AX tambah AY. AX itu adalah Tx, AY adalah TY. Ya, ini sifat perkalian matrik. Kemudian TCX sama dengan A kali CX, ini perkalian matrik juga, konstantanya bisa keluar ya. A kali AX berarti C kali AX, berarti sama C dari kali TX. Jadi dua syarat dipenuhi, berarti kita bisa menggunakan matrik transformasi. Nah, oke lanjut ya. Contohnya begini, ini tadi sudah kan. Contohnya kalau A-nya sekarang 3 kali 2. Maka nanti bisa kita membuat transformasi linear ya. Ini kan 3 kali 2. Dari R berapa ke berapa? R berapa? Kolom. Berapa ini?
R2 ke R indeks baris 3. Makanya ini muncul R2 ke R3. Ya, DXY. Jadi di sini domainnya R2, ini X, Y, itu sama dengan matriknya dikalikan dia. Ya kan seperti ini. Ya. Contohnya T5-1 seperti tadi ya. Dikalikan dengan matrik ini diganti dengan 5-1, akan diperoleh ini nanti. Hasilnya di R3. Ya. Itu contohnya. Oke. Nah, sekarang pengertian kernel. Kernel ada yang menerjemahkan menjadi inti ya. Inti kernel. Kernel nanti disingkat gini aja, kernel, itu artinya kernel ya. Ada buku yang menerjemahkan inti, ada yang tetap menulis kernel gitu ya. Jadi kadang ditulis gitu aja, artinya itu adalah kernel ya. Misalnya nanti T itu kernel dari T maksudnya gitu ya. Apa kernel itu? Nah, pengertian kernel ini nanti juga akan muncul di mata kuliah struktur aljabar. Struktur aljabar ya, aljabar. Atau apa? Ada yang aljabar abstrak. Kernel ini. Pada saat nanti homomorfisme di struktur aljabar, homomorfisme itu ada juga pengertian kernel. Pengertiannya sama, mirip analog ya. Di apa kernel itu? Kalau U dan V itu adalah ruang vektor, T dari U ke V itu adalah transformasi linier. Ya, karena ini ruang vektor, di sini nanti ada identitas, di sini juga ada identitas ya. Nah, kernel, ini belum ya. Kernel, nah ini, maaf. Kalau T itu transformasi linier dari U ke V ya, maka yang namanya kernel itu adalah misalkan T-nya transformasi linier dari U ke V, yang namanya kernel itu adalah semua anggota kiri yang dipetakan ke identitasnya kanan. Ini kan ada identitas kanan. Siapa kiri itu yang dipetakan ke identitas kanan, itu yang namanya, kalau dikumpulkan itu namanya kernel. Ya. Jadi kalau dinyatakan secara simbolis, kernel T itu adalah semua anggota kiri. Kalau ini kirinya adalah U, anggota U, syaratnya apa? Dia dipetakan ke identitasnya kanan. Ini identitasnya V. Jadi semua anggota kiri yang dipetakan ke identitasnya kanan itu namanya kernel, ya, kernel dari T. Ya. Nah. Yes. Kemudian teoremanya adalah kalau T itu adalah transformasi linear dari U ke V, maka kernel T itu adalah subruang dari U. Sekarang sedangkan petanya ya, petanya itu timbulan semua peta dari anggota kiri itu juga subruang dari yang kanan. Kalau kernel itu subruang dari kiri, kalau peta itu atau range ya, range itu subruang dari kanan ya. Nah, contohnya gini. Nah. Contohnya adalah ini. Cari kernel dari transformasi linear berikut. Pak, ini kok ada operator linear, kok tidak transformasi linear? Kalau transformasi linearnya itu ya dari ruang vektor U ke dirinya sendiri,
Itu disebut dengan operator. Operator linier. Tadi kalau secara umum dari T U ke V, kalau dia transformasi linier, ini transformasi linier. Nah, kalau kebetulan yang kanan juga dirinya sendiri, itu namanya operator. Ya, ini X, Y, Z anggota di mana ini? Anggota di R berapa? R3. Petanya di mana? R3. Nah, berarti dari R3 ke R3, makanya dikatakan operator. Karena dia memetakan dari R3 ke R3, maka dikatakan operator. Ya. Jadi dalam hal transformasi liniernya itu dari ruang vektor ke dirinya sendiri, maka dikatakan operator. Makanya di sini dikatakan operator linier. Ya, kalau tadi kan linear transformation, transformasi linier. Kalau di sini operator. Oke ya. Jadi saya misalkan punya operator dari R3 ke R3 dengan rumusnya adalah T X Y Z sama dengan X Y 0. Ya. Ilustrasinya adalah kalau saya punya titik R3 1 2 5 misalkan, petanya siapa? 1 2 0. 1 2 0. Oke ya, itu ilustrasinya. Nah, siapa kernel T-nya? Kernel T-nya. Ingat bahwa T-nya adalah dari R3 ke R. Ya. Siapa identitasnya di sini? Di R3 siapa? R3 identitasnya siapa? Nolnya di sini siapa? Identitasnya di R3 siapa? Halo. Apa? Unsur identitasnya di R3 siapa? X, Y, Z. Loh, identitas. Siapa? Unsur identitasnya di R3. Dulu di awal sekali ruang vektor itu kan harus ada punya apa? Identitas. Siapa identitasnya di R3? Vektor nolnya siapa? Di R3 siapa? 0 0 0. 0 0 0. Nah, ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa anggota kiri yang dipetakan ke 0 0? Artinya siapakah X, Y, Z supaya ini menjadi 0 0 0? Jadi nanti kan begini kan, secara umum kan X, Y, Z kan sama dengan, menurut definisi ini adalah X, Y 0. Ya. Beri contoh siapa X, Y, Z supaya petanya 0 0 0. Siapa? Yang dipetakan ke 0 0 0. Siapa saja? Contohnya. 0 0 2. Berapa? 0 0 2. 0 0 2. Petanya siapa ini? 0 0 0? Iya. Ya, siapa lagi? Selain ini siapa? 005. 005. Juga ke 000 ya. Jadi apa syaratnya? Ini supaya ini menjadi 00, apa syaratnya? Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Z-nya siapapun. Z-nya berapapun kan sudah dipetakan ke 0. Jadi kernelnya adalah ini himpunan semua anggota R3 yang bentuknya seperti ini. Komponen pertamanya X-nya 0, ya, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapapun asalkan bilangan real, boleh 0, boleh tidak. Itu namanya kernel. Oh, kernel itu ada himpunan semua anggota R3 yang berbentuk seperti ini. Ya, Z-nya anggota bilangan real. Apapun. Itu namanya kernel. Salah satu contohnya adalah 002, 007, 005, banyak. Pokoknya yang komponen pertama keduanya itu 0. Itu semuanya akan dipetakan ke 000. Ya. Nah, ini yang namanya kernel. Pak. Jadi kalau digambarkan secara geometris, kalau tadi itu pokoknya ada, nah ini 00 set ini loh. Semua vektor yang
X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapapun, sepanjang garis ini dia akan dipetakan ke sini. Ya, dipetakan ke 000. Misalkan 001 dia dipetakan ke sini. Ini juga ke sini, cuma sepanjang garis ini. Ya, dia akan dipetakan, ini kernelnya. Kemudian misalkan T adalah teorema ya, misalkan T adalah transformasi linear dari U ke V, transformasi linear, maka dimensi, Anda masih ingat dimensi? Banyak anggota basis kan? Dimensi kernel T tambah dimensi kernel image itu atau range T sama dengan dimensi domain T. Jadi kalau ini adalah UV, ini transformasi linear, dimensinya domain, dimensinya ini U, ini dimensi U ya, ditambah dimensi kernel itu di sini, kernel itu yang dipetakan ke 0 tadi kan, itu akan dimensi kernel ditambah dimensi range-nya itu akan sama dengan dimensi U-nya. Yes. Ini contoh selanjutnya ya. Ini Anda mungkin sekedar tahu aja lah teorema ini ya. Ini akan dipakai nanti. Contoh. Saya punya transformasi linear dengan faktor transformasinya ini. A-nya adalah ini. Berarti ini adalah A-nya kan 3 kali 3. Berarti T-nya itu dari mana ke mana ini? Dari R berapa ke R berapa? R 3 ke 3. R 3 ke 3. 3 ke 3. Oh, kok sudah selesai ya? 3. Oke, oh. Nggak sampai ya. Oke. Ya, dulu kita pernah belajar tentang matrik kan, dari belajar tentang matrik ya. Kalau kita bentuk eselon baris ini, nanti bisa pakai UBE ya, UBE sampai eselon baris ya. Banyaknya baris-baris tak nol itu akan bentuk basis ya. Di dimensinya image T sama dengan 2 ya. Nanti kita akan bahas kemudian ini lagi ya, lebih detailnya ya. Nah, oke ya. Begitu pertemuan hari ini terkait dengan materi mengulang dari hasil kali dalam, norm, kemudian tadi juga kemudian tadi yang kedua adalah transformasi linear dan beberapa sifat yang berkaitan dengan transformasi linear ya. Dan beberapa contohnya ya. Nah, contoh lainnya Anda bisa coba di buku banyak ya. Salah satunya adalah di bukunya ini Watt Anton ya, Watt Anton. Dan banyak Anda bisa cari di buku-buku yang lain untuk memperkuat pemahaman Anda terkait dengan transformasi linear ya. Begitu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini pertemuan kita ya. Selanjutnya Anda bisa melanjutkan dengan asinkronus untuk berlatih mandiri ya, secara mandiri.